Para periset di VPN Mentor mengungkap adanya dugaan kebocoran data pribadi yang terjadi di aplikasi tes dan pelacakan COVID-19, Electronic Health Alert Card atau e-hack yang dibuat Kementerian Kesehatan. Diduga data yang bocor milik 1,3 juta pengguna. Aplikasi ini wajib digunakan oleh orang yang memasuki Indonesia atau mereka yang bepergian domestik untuk memastikan mereka tidak membawa virus corona. E-hack diunduh ke ponsel pengguna dan menyimpan status kesehatan terkini. Adapun informasi pengguna yang diduga bocor meliputi data hasil COVID-19, seperti kartu identitas pelaku perjalanan, identitas rumah sakit, tipe tes COVID, sampai hasil tes COVID. Dugaan kebocoran juga mencakup data dari 226 rumah sakit dan klinik di Indonesia, seperti data rincian rumah sakit, nama dokter yang menangani calon pelaku perjalanan, daya tampung rumah sakit, sampai jenis tes yang dilakukan di rumah sakit tersebut. Identitas pengguna juga diduga bocor, seperti detil pelaku perjalanan, seperti nama lengkap, nomor telepon, dan nomor KTP atau paspor. Kemudian paspor dan foto profil, sampai detil hotel pelaku perjalanan. Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenkes, Anas Ma'ruf menyebut data yang bocor terjadi di aplikasi yang lama, bukan pada e-hack yang terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Sebagai langkah mitigasi, maka EHC yang lama sudah dinonaktifkan dan saat ini EHC tetap dilakukan tetapi berada di dalam Peduli Lindungi. Namun berdasarkan penelusuran Badan Siber dan Sandi Negara bersama Kemenkes memastikan data masyarakat di e-hack tidak bocor. Apa yang terjadi saat ini bukan terkait kebocoran data. Ini adalah bagian dari proses. Kalau dari keamanan siber, kita mengenalnya sebagai Threat Information Sharing, di mana pihak yang mempunyai concern soal keamanan siber saling bertukar informasi. Kata juru bicara BSSN, Anton Setiawan, seperti kami kutip dari liputan6.com. Anggota Komisi 1 DPR, Dev Laksono, menilai kejadian ini menunjukkan lemahnya sistem penyimpanan data di Indonesia. Dikarenakan payung hukumnya tentang penyimpanan data pribadi ini belum selesai juga. Nah, jadi secara infrastruktur, secara aturan hukum, dan mungkin juga secara sumber daya manusianya pun juga masih banyak kelemahan-kelemahan tersebut. Sementara pengamat keamanan siber Pratama Persada menyebut pemerintah tidak pernah belajar dari kasus-kasus kebocoran data sebelumnya. Seluruh institusi pemerintah menurut saya harus mulai sadar dan mulai melihat sistemnya. Ada vulnerable nggak? Ada kelemahan nggak di sana? Tes semua sistemnya. Pastikan bahwa sistemnya benar-benar aman. Pastikan data masyarakat dilindungi dengan benar. Pemerintah harus memperbaiki sistem keamanan data warganya, sehingga data pribadi yang dimiliki setiap orang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, bagaimana tindak lanjut dari laporan dugaan kebocoran data aplikasi e-hack? Lalu bagaimana bisa aplikasi e-hack Electronic Health Alert Card bisa bocor? Apa yang perlu diperbaiki? Kita akan bahas dengan juru bicara Badan Siber dan Sandi Negara BSSN, Anton Setiawan, serta pengamat keamanan siber dari Communication and Information System Security Research Center, SISREC, Pratama Persada. Selamat malam, Bung Anton, Bung Pratama. Selamat malam, Mas. Iya. Saya ingin ke Bung Anton dulu sebagai pemegang dan pengaman data negara. Boleh saya katakan gitu ya, BSSN? Siap. Iya, kenapa bisa bocor? E-hack. Ini ada nick kalau tidak salah, ada paspor. Ini luar biasa. Itu bocor. Ya, benar. Mungkin saya sampaikan kronologinya gitu, Mas Saiman, terkait hal tersebut. Jadi kita sama-sama tahu gitu kan, laporan tersebut disampaikan oleh teman-teman di VPN Mentor. Mereka mengidentifikasi gitu adanya kerentanan gitu kan, sensitif data exposure pada sistem e-hack, dan kemudian mereka melakukan sharing informasi tersebut, melakukan pelaporan kepada institusi terkait gitu. Itu sudah dari tanggal 22 Juli. Tapi karena memang tidak ada tanggapan waktu itu, kemudian BPN melaporkan hal tersebut kepada BSSN. Itu dilaporkan di tanggal 23 Agustus jam 6 pagi, dan kemudian oleh tim yang berada di BSSN hal tersebut langsung direspon. Mereka melakukan verifikasi terhadap kerentanan tersebut,
Dan kemudian setelah melakukan verifikasi, maka tim BSSN melakukan notifikasi kepada pihak Kemenkes. Pihak Kemenkes kemudian juga melakukan pengecekan pada tanggal 24, kemudian mereka mengkonfirmasi bahwa ini terkait dengan salah satu sistem yang tergabung di IHEC, ada pihak mitra gitu kan, yang tergabung di IHEC, terus kemudian mereka menindaklanjuti, menginfokan kepada pihak tersebut, dan kemudian pada tanggal 25 Agustus, sehari setelah notifikasi, kerentanan yang ada berupa sensitive data exposure gitu, di port tertentu itu sudah ditutup, dan kemudian itu dikonfirmasi ke BSSN pada tanggal tersebut jam 15.30 sore hari. Oke. Itu kronologi yang terjadi, Mas Saiman. Oke, jadi kalau tanyakan ada berapa data yang bocor, Pak Anton? Kalau kita melihat dari proses verifikasi, sekitar sesuai dengan laporan itu adalah 1,2 juta, gitu kan? Luar biasa. Yang menurut laporan VPN Mentor tersebut, kalau kerentanannya tidak ditutup, maka bisa dieksploitasi oleh pihak lain. Oke, saya ke Bung Pratama. Bung Pratama, 1,2 juta berisi data NIK ya, nomor identitas kependudukan dan juga paspor. Betul. Ini luar biasa. Luar biasa sekali, Mas Aiman. Dan menurut saya ya, agak aneh sebenarnya kalau dibilang bahwa ini tidak terjadi kebocoran begitu. Sekarang kita lihat bagaimana si VPN Mentor bisa tahu jumlahnya 2 GB. Bagaimana dia bisa tahu ada 1,4 juta file yang 1,3 jutanya itu adalah data pribadi. Ini VPN Mentor ini siapa sih kalau mereka sesungguhnya? belum ngedam datanya, belum ngambil datanya. Oke. Begitu. Artinya data itu sudah diambil sama mereka sehingga mereka bisa tahu ukuran sebenarnya seperti apa. Begitu. Untung saja VPN Mentor ini lokasinya nggak ketahuan gitu. Kalau misalnya di Indonesia dia melanggar pasal 30 Undang-Undang ITE sebenarnya begitu. Oke. Nah, ketika kita berbicara masalah hacking begitu, sebenarnya data-data yang diekspos kemudian yang dijual di dark web gitu, itu adalah sebagian kecil dari kebocoran data. Kalau data kita ini, sistem kita sudah ketahuan sistemnya lemah begitu, ada orang yang berhasil masuk, jangan berarti bahwa hanya orang itu yang masuk. Itu mungkin sudah banyak sebelum orang itu, sebelum si VPN Mentor itu sudah ada yang masuk. Dan mereka sudah mengambil datanya gitu loh. Jadi jangan meremehkan. Terus dibilang bahwa data itu data yang lama. Data yang lama yang bagaimana? Ini data-data valid warga Indonesia gitu. 1,3 juta data valid lengkap. Mulai dari COVID test data, kemudian mulai data pribadi penumpang penerbangan, kemudian sampai data stafnya EHAC gitu, lengkap semuanya begitu. Nah ini kalau ternyata nanti dimanfaatkan orang-orang tidak bertanggung jawab, yang rugi siapa? Masyarakat lagi. Kemenkes bisa apa? Nggak bisa ngapa-ngapain karena data yang sudah keluar itu tidak bisa ditarik lagi gitu. Harusnya bijaknya Kemenkes minta maaf sama masyarakat lah gitu, karena sistemnya nggak kuat sehingga terjadi upaya peretasan atau kebocoran ini. Begitu kalau menurut saya Mas Aiman. Iya, Kemenkes bekerjasama dengan BSSN, jadi BSSN harus minta maaf dong, tapi jangan dijawab dulu Bung Anton. Nanti setelah jeda berikut ini kami akan segera kembali. Apa kira-kira efeknya yang akan terjadi dari sini? 1,2 atau 1,3 juta tadi disebutkan, itu luar biasa. Kita akan segera kembali saat lagi saudara untuk menjawab sejumlah pertanyaan ini. Saat lagi.